Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya berasal dari program studi aquaculture dengan NIM 2205 9040 312. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit, serta ion nitrit menjadi ion nitrat. Proses nitrifikasi terjadi pada tanah, air laut, maupun air tawar. Proses nitrifikasi terjadi itu karena adanya penumpukan amonia di dasar kolam ataupun sebuah wadah pada kolam budidaya. Seperti yang kita ketahui, amonia merupakan senyawa kimia berbentuk gas yang berbau tajam. Amonia ini terbagi menjadi dua, itu ada amonium atau yang sering kita kenal dengan NH4+. Ini bersifat tidak beracun. Apabila terdapat di suatu kolam ataupun suatu wadah, itu tidak akan mengalami terjadinya nitrifikasi. Dan yang kedua itu ada amonia atau yang sering kita kenal dengan NH3. Nah, NH3 ini yang akan mengakibatkan suatu kolam ataupun sebuah wadah akan terjadinya nitrifikasi dan akan sampai bisa membuat sebuah kolam akan mengakibatkan ikan mati. Selanjutnya itu ada dampak dari amonia tersendiri. Dampak dari amonia itu ada yang pertama pertumbuhan ikan lama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nitrifikasi ini akan menyerang organ ginjal dan sistem pernafasan yang terjadi pada ikan. Maka pertumbuhan pada ikan akan lama apabila sudah terjadinya penumpukan amonia. Yang kedua itu ada bersifat racun. Seperti yang saya jelaskan tadi, NH3 merupakan amonia yang memiliki sifat beracun. Selanjutnya, berkurangnya pemasukan oksigen. Amonia ini akan bertuju kepada ginjal dan insang dan akan mengakibatkan pemasukan oksigen yang terjadi pada ikan itu akan berkurang. Yang terakhir itu ada kehilangan nafsu makan. Apabila pertumbuhan ikan lama, otomatis nafsu makan pada ikan itu akan berkurang. Nah, upaya yang mengatasi kadar amonia itu yang pertama dengan menjaga kualitas air. Seperti yang kita ketahui, kualitas air adalah suatu kondisi air dilihat dari karakter fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas air bisa kita lihat dari perubahan pH di dalam suatu perairan. Apabila pH sudah meningkat, bisa kita lakukan penurunan pH. Yang kedua itu pengoptimalan pemberian pakan. Meminimalisir pemberian pakan yang tidak terlalu banyak menjadi salah satu upaya dalam mengatasi amonia. Amonia terjadi karena penumpukan sisa pakan yang tidak dimakan habis oleh ikan yang berada di dasar perairan. Maka apabila kita bisa mengoptimalkan pemberian pakan yang akan kita berikan kepada ikan, itu akan dapat mengurangi kadar amonia di dasar sebuah perairan. Yang terakhir itu pergantian air. Mengganti pembuangan sisa bahan organik yang terlalu menumpuk di dasar kolam. Itu setidaknya pergantian air dilakukan dalam kapasitas 1 minggu 1 kali. Proses nitrifikasi ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan menambahkan bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob itu merupakan bakteri yang melakukan pergerakan ataupun perubahan menggunakan oksigen langsung. Nah, di sini untuk melakukan perubahan dari amonia menuju nitrat itu menggunakan bakteri aerob, di mana yang pertama itu perubahan amonia ke nitrit. Nah, perubahan ini akan dilakukan oleh bakteri pengurai, itu adalah bakteri Nitrosomonas. Dan kedua, setelah perubahan amonia ke nitrit, ini masih belum bersifat baik bagi ikan karena masih bersifat racun bagi sebuah kolam perairan. Nah, itu selanjutnya ada perubahan nitrit ke nitrat atau yang disebut NO3 yang akan dilakukan oleh bakteri pengurai juga, yaitu bakteri Nitrobacter. Nah, apabila di suatu kolam sudah terjadinya proses nitrifikasi yang perubahan amonia ke nitrit, nitrit ke nitrat, itu akan pada umumnya akan terjadi perubahan dari warna air yang biasanya itu berwarna hijau. Apabila warna air sudah berwarna hijau ataupun lebih baik dari sebelumnya, itu kolam sudah siap untuk melakukan penebaran benih. Nah, apabila tahap Nitrosomonas dan Nitrobacter sudah terjadi, apabila penumpukan nitrat
sudah terlalu banyak, maka itu akan terjadi suatu zona, yaitu zona kekurangan oksigen. Untuk meminimalisir terjadinya zona kekurangan oksigen di dalam suatu kolam, itu perlu penambahan bakteri anaerob, di mana bakteri ini tidak membutuhkan oksigen langsung untuk melakukan proses kekurangan oksigen ini, di mana proses yang dapat dilakukan, bakteri yang dapat dilakukan itu biasanya ada PSB, Bacillus dan Bacillus, yang dapat berguna menguras sisa-sisa amonia serta nitrat dan nitrit yang berada pada dalam kolam ikan. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.